Jadi ini ya, ini kamu kasih pasir skorio nih. Iya. Nah, bisa lihat tuh, geng. Jadi ini bentuk penanaman waktu awal belum pelebaran busut yang ini. Coba lihat tuh. Coba tangannya tuh, Cecep, coba lihat tangan Cep. Nah, tangan yuk. Nah, kalau ini udah berapa? 5 bulan, turun 1 bulan dari atas. Oke. Ya, geng, kita lihat yang sebelah sini lagi. Jadi kalau bisa, ya, dipelihara keadaannya begini kalau bisa. Ini geng, paling bagus ini ada rumput. Rumput yang ini paling ideal, ditutup dulu. Sebenarnya ini kamu ya, ini kan belum nyampe di sebelah sini sebenarnya nih. Nah, tapi kenapa? Kamu dites kemarin nggak sampai dari 6 pH-nya, kamu nambah? Nambah. Di atas itu ya sebenarnya. Iya. Ya. Nah ini kalau ditutup begini, ini seperti kepala kita ada rambut, ya. Nah ini pohonnya cukup bagus, pertumbuhannya. Ini boleh diambil lah, apanya? Aja, buka aja lah. Kena burung. Kena burung. Ini burung nakal ya. Kena burung loh. Ini udah kuat ini nggak? Kuat ini Pak Nodi? Kuat Pak, ini kan hitungannya sudah ini tahap kedua ini penanaman. Tahun kedua ya? 4 bulan. Iya. Kasih sangkarnya biar punya anak ya tuh. Ya. Ada gunting nggak ada? Ini lihat nggak kena matahari juga mati nih. Ya tapi nggak boleh gunting ya, nggak boleh ada ini ya. Tunggu saya ya. Dan saya tambahkan sedikit dari pengalaman saya. Kalau kita menanam oat dengan kondisi tanah yang bisa dibilang tanah marginal lah, bukan tanah yang ideal sekali kesuburannya. Sebenarnya satu keuntungannya strukturnya cukup kokoh dibanding kita genjot dengan nitrogen tinggi, malah strukturnya cenderung letoy. Jadi kita harus mengatur terus, menjaga supaya si tajuk itu tetap kokoh. Nah ini keuntungannya. Jadi ocik ini batangnya itu lemas, ya lemas. Jadi teman-teman kalau tanam oci kan sekarang orang itu banyak sekali yang semua berlomba tanya oci. Tapi Pak kalau saya lihat yang Toto dia malah tanam musangking. Ya. Oci ini kita butuh kalsium yang lebih ekstra lah. Ya, makanya saya di sini kasih naruh ke fosfat. Ya, di situ ada kalsium, ada fosfat. Malah kalsiumnya 34% ya. Fosfatnya 24 ya. Kita kasih di sana. Kemudian diuruk 10 cm, kemudian baru kasih biokompleks yang mikorrhiza dan lain-lain itu. Mikorrhiza, trichoderma, bacillus, apa semua nih, azotobacter semua ada itu. Kita kasih itu, kita beli dari Pak Mardianto. Mungkin teman-teman kalau mau coba ada penanaman baru itu harus dikasih minimum mikorrhiza. Mikorrhiza itu nanti dia bersimbiosis dengan akar, membuat hipa atau apa. Jadi akar itu banyak sekali. Bulu-bulu akar. Jadi ada penyiraman begini sampai paling ujung pun nanti bulu akar itu menjemput sehingga dia lebih tahan. Kita lihat ini kekeringan kan udah mulai masuk kekeringan, udah nggak hujan. Kita lihat tuh geng yang itu geng, batangnya tuh gede semua. Ya. Nah kita lihat tuh bisa lihat dari situ. Mana peralonnya mana? Bisa lihat dari bawah. Coba nih peralonnya. Mana peralonnya? Itu di atas tuh kelihatan tuh. Nah itu tuh. Nah itu ada peralonnya. Nah jadi kalau ada basah kak? Basah. Nah, berarti ada air yang masuk keluar dari situ. Nah kita lihat lagi ini lagi. Ini kalau sampai hari Sabtu nggak ada hujan, 3 minggu total. Hah? Iya, Sudah 3 minggu ya? Terakhir hujan hari Sabtu 2 minggu lalu. Nah tapi ini kadar air banyak, ini air banyak harusnya ditutup juga nih. Tapi ini rumput jangan diapa-apain ya, biarin dulu. Ya. Nanti kalau pembesaran busuk udah langsung aja ditimpa aja, mati sendiri ya. Oke, kita lihat. Batangnya gimana Pak Nodi lihat? Batangnya. Jadi begini, kalau oci harus mempersiapkan dari awal begini batangnya, sehingga nanti dia bisa menopang. Ya. Tapi kalau oci, kalau pengalaman kita yang di Subang itu banyak yang patah dahannya. Waktu itu kita beli dari dongkelan ya. Kalau ini kita di sini kita nggak tanam dari dongkelan, semua tanam dari polybag besar. Yang satu planter bag yang besar, 150 sampai 175. Maksudnya apa? Supaya perakarannya tuh lebih merata ya. Kalau dongkelan kan sudah banyak yang terputus gitu ya. Tapi saya lihat di Subang juga tidak ada masalah ya. Ya. Tapi ada pro kontra yang bilang ya mendingan dari kita tanam dari biji udah tinggi besar baru disambung. Nah, Pak Nodi punya pengalaman bagaimana? Suksesnya susah ya? Coba Pak Nodi. Sebenarnya Ya. satu keuntungan yang saya alamin ya. Ya. Jadi kalau kita menanam dengan
tadi metode dari biji. Biji dia udah besar baru disambung. Ya, struktur akar tunjangnya itu memang tidak terbongkar atau tidak terpotong, jadi dia lurus jauh ke bawah. Efeknya satu, ketahanan terhadap terpaan angin itu Lebih kuat ya. Dan struktur pohon itu cenderung lebih cepat Lebih cepat. Ya. gemuk batangan, lebih cepat besar batangan. Tapi kalau Pak Nodi lihat ini kan memang udah bagus. kenapa? Jadi Karena dari dia pakai awal- plater besar, Ya, plater bag jadi- besar, jadi 100. Ya, dipelihara dari Di awal, planter bag mungkin besar, dari ya. biji yang ditanam di situ juga, di dalam Iya. planter bag itu membesar di dalam planter bag. Akhirnya begitu ditanam ya tinggal Ya, pelebaran jadi akarnya. gini sebenarnya yang perlu dilakukan itu, kalau bisa teman-teman ya, kalau memang kita nggak mau beli bibit, kita punya ada waktu lebih banyak ya. Kalau saya di sini saya membersihkan waktu, Pak Nodi. Betul. Dengan tanam ini langsung besar. Ya. Harapan saya Produksi lebih cepat. dari kita tanam 3 tahun kita udah bisa produksi. Ya. Tapi kalau tanam dari biji itu mungkin bisa makin waktu 5 tahun Ya. mungkin ya, atau 4 tahun paling cepat ya. Ya. Tapi gini, kalau mau tanam dari biji di daerah itu kita lihat pohon duren yang paling besar. Ya. Berarti itu akarnya itu udah mantap ya, Solid. apa namanya roof apa ya, roof topnya ya, Hmm. udah mantap. Kita ambil bijinya itu yang kita tanam. Ya. Dia adalah penyesuaian lingkungan. Dia tumbuh, baru di atasnya kita sambung dengan sesuai yang kita inginkan. Ya. Itu saya rasa lebih tepat. Kadang-kadang orang ambil biji dari mana-mana, pohon ya pohon buahnya belum terlalu tua, diambil bijinya ditanam. Nah itu kadang-kadang juga Problem. seperti prematur lah gitu ya, problem ya. Biji Oke. sapuan. Nah ini masukan dari Pak Nodi, karena Pak Nodi punya pengalaman tanam dari biji. Nah keuntungan tanam dari biji itu pohon katanya lebih kuat masuk ke dalam akar tunjang. Tapi ya juga tergantung dari lokasi. Kalau tanahnya keras mungkin masuknya agak lambat. Nah kalau kita di sini tanah terlalu keras, kita bor sampai ke bawah dengan harapan rata ini ya akar tunggang itu masuk ke dalam. Ya. Kita bor lagi 4 meter. Nanti dipasang campur pasir skorio sama apa ya? Dolomit, biokompleks. Sekam ya, ada campur dolomit juga ya. Yang paling bawah kita ada kasih furadan sedikit ya. Paling atas kita menghindari furadan. Kenapa? Kita ada pakai biokomplek. Biokomplek itu benda hidup. Ya, ada apa? Maksudnya hidup, mikroba ya, hidup dia. Jadi nanti setelah ditanam, dikasih pupuk, disiram air, nanti dia hidup. Ya, Trichoderma, nanti ada Acetobacter, Resibium. Kalau saya lihat ya itu ini ya. Ada SP apa 36 atau apa namanya, saya lihat dari Pak Mardianto. Jadi mungkin teman-teman kalau mau beli mikorrhiza bukan mau promosi ya, jadi tempatnya Pak Mardianto ini cukup bagus ya, karena dia udah pelajari ini generasi yang terbaru katanya, mikorrhiza generasi terbaru gitu. Ya kita lihat hasilnya cukup bagus ini ya. Mungkin salah satu penyebabnya juga dari itu Pak Iya, Nodi, pasti. karena kita waktu itu tanam akarnya langsung bersimbiosis membentuk kipa, jadi akarnya juga cukup kuat ya. Tadinya kita topang dengan bambu, hari ini kita bongkar. Menurut Pak Nodi gimana, aman? Kalau memang sudah cukup kokoh, aman. Aman ya. Nah, kita lihat ini yang kita tanam ini, mungkin waktu itu bibitnya kurang bagus ini ya. Tapi bijinya besar ya. Hah? Patah atau gimana? Nggak patah ya. Nah ini biarin aja nih sementara, musim panas ya. Ya ini dibuka sementara yang besar-besar. Kita lihat guys. Itu. Nah ini yang baru ditanam berapa lama nih? Sebulan ini ya. Nah di bawah ada yang 3 bulan, itu di sana 3 bulan. Ya. Nah, oke, kita lihat di sini guys. Ya, kita lihat sini ya. Oke, jadi Pak Nodi coba ke sini Pak Nodi. Ya Pak. Jadi gini, untuk teman-teman yang mau berkebun ya, sebaiknya pertama cari lokasi yang bagus. Tanah di lokasi itu tersedia cukup air ya. Kemudian teknik penanaman bisa diikutin dari beberapa kebun di Indonesia, kan banyak yang bagus-bagus ya. Banyak yang Ya, kita apa ya. Tapi kita di kebun RB berusaha bagaimana supaya teman-teman semua sukses. Jadi saya tidak pernah saya yang menutupin, tapi saya mengarahkan supaya orang lebih gampang untuk nanam dan sukses supaya di Indonesia ini banyak ini. Nah, pengalaman Pak Nodi kan, Pak Nodi punya ada kebun juga sekitar sana. Di depan kita lihat juga ada kebun. Di daerah Jasinga ini banyak sekali kebun ya. Ya. Pak Nodi kan di sekitar sini juga pernah beberapa kebun kan, mulai dari awal sampai ini. Bagaimana Pak Nodi lihat?
kesulitan tanah bentonite di sini dan usaha yang kita tanam, sehingga memberi inspirasi pada teman-teman. Kalau dia sudah dapat tempat yang sulit, saya rasa juga tidak kendala kita tanam. Kalau udah punya tanah kan mau nggak mau udah tanam. Gimana Pak Nudi? Ya, ini bisa dijadikan pengalaman berharga sekali kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh kebun RB dalam proses menanam. Karena satu hal, di kebun RB ini secara kondisi tanah bukan tanah yang ideal. Ini tanah marginal kalau kita sebut, artinya tanah yang bukan begitu ditanam tidak banyak kesulitan, tanaman tumbuh subur. Itu berbeda sekali. Di kebun RB ini yang ada malah kesulitan di awal, dari jenis tanahnya, kondisinya, apa semua. Nah, dengan SOP yang sudah dilakukan sampai hari ini, saya pikir ini sudah bisa menjadi contoh. Kalau memang kita menemukan hal yang sama, bisa diikutin untuk melakukan penanaman apa yang seperti dilakukan di kebun RB. Oke. Dari A sampai Z-nya. Ya, kita lihat di daerah Jasinga kan banyak sekali kebun Ya. durian Pak Nudi. Banyak. Yang berhasil atau gimana Pak Nudi? Untuk sampai saat ini, per hari ini ya, kalau dibilang berhasil kan relatif. Saya bisa bilang belum banyak yang keberhasilannya itu di titik ideal. Kalau mungkin cuma sekedar tumbuh, ya mungkin oke lah. Tapi belum banyak Pak. Belum Dari banyak apa ya? Yang saya tahu. Jadi ini tantangan ya. Ya. Ya, kamu dengar sini Adi sama si Wawi sama si Cecep. Menurut Pak Nudi di daerah Jasinga ini belum ada yang bisa berhasil dengan hasil yang bagus. Nah, ini tantangan. Ya, jadi di kebun itu motornya adalah yang ngurusin di lapangan. Kita bisa kasih SOP, kalau mereka tidak lakukan dengan baik, tidak sesuai dengan SOP juga percuma, ya. Nah, di sini ini teman-teman ini nih, ada Wawin, Cecep sama Adi. Jam 6 mereka udah bangun siram kalau musim panas begini. Ya. Nah, terus besok paginya lagi pagi bangun cek kadar air atau sorenya cek kadar air. Terus masing-masing tempat itu dilihat. Nah, kita lihat di sini mereka udah tutup, ada yang ditutup, ada yang udah tumbuh ini ya. Ini kalau kita lihat kalau musim panas, kita kalau seperti orang itu rambut, mesti ada rambut ditutup seperti begitu kira-kira ya. Ya. Kalau ini kita ada kasih biotron, yang hitam-hitam itu biotron. Ya. Nah ini Adi juga ada beberapa yang belum ditutup, harus segera Adi. Iya. Kita lihat yang di bawah-bawah sana itu udah tertutup semua gitu. Ya. Dan yang putih-putih itu karena di sini banyak hujan, ini banyak hujan, jadi perubahan pH itu cepat sekali. Karena jadi dia selalu cek, kalau kurang dari 6 selalu dikasih dolomit. Ya, tapi kadang-kadang dikasih kalsium karbonat. Yang dolomit yang kita pakai sini yang mes 200. Mungkin kalau ada di pasaran biasa itu 80 atau 100 itu agak lambat. Ya, itu butuh air banyak sehingga nanti dia bisa hancur. Tapi kita di sini musim panas kita kasih kalsium karbonat yang mesnya 2000. Jadi cepat sekali penyerahan. Jadi penyesuaian pH-nya cepat sekali. Nah, untuk OC ini kita kasih kalsium karbonat itu membantu sekali karena dia memang batangnya bisa lebih kokoh ya. Percabangan lebih kokoh ya. Kita lihat yang sana tuh. Oke. Nah ini paling ideal ini kalau ada rumput tumbuh begini bagus nih Adi. Iya. Ya. Nah, sedikit kita kupas Pak Manodi ya. Ya. Saya di sini selalu membuat pemupukan seimbang. Kita pakai organik. Di sini kita pakai organik di sini, pakai biotron, pakai abu bakar kita kasih juga. Kalau biotron itu adalah biocat yang kita perkaya. Kalau dari biocat biasa tuh pH turun. Kamu cek pH berapa selalu kalau belum sebelum jadi biotron? 5 atau 4? Ya, 5, 4. 5, 4 ya. Sebenarnya yang arang bakar itu kalau saya lihat teorinya antara 5 sampai 7. Tapi pengalaman kita sini 5. Jadi kita rendam dulu di dolomit 3-4 hari, kemudian kita angkat. Ada yang kita cuci dulu baru kita rendam di katalis. Nah, dalam hal ini katalis kita pakai mikro majemuk. Kadang-kadang pakai tambah make es. Ya. Direndam 3 hari dan kita kasih di sini. Nah, kita juga ada kasih pasir skorio, ada pasir sekam. Nah, kemudian ke depan nanti kita akan kasih dedak, kemudian bekatul ya, dedak dicampur dengan tepung ikan. Nah, nanti nanti kita fermentasi sedikit di dalam drum yang 200, kasih M12 atau kalau yang nggak punya M12, karena M12 saya beli dari Palembang ya, dari
Produsennya langsung ya. Dari Palembang, teman kita. Mungkin banyak yang pakai M12 itu bagus ya. Atau bisa juga pakai Vigano. Kita nyamper sini. Vigano itu ada beberapa ini. Vigano yang dari Pak Edi itu bagus sekali. Vigano kerjasama dengan BRIN dari Profesor Anton. Mereka membuat satu laboratorium yang luar biasa, yang modern. Bisa cari Vigano. Mungkin banyak teman-teman yang tanya beli di mana Vigano. Mungkin ada di Media sosial. Tokopedia. Tokopedia ada ya, Vigano ya. Kalau enggak bisa pakai M21 kalau yang sekarang. Kenapa kita pakai M21? Jadi M21 itu ada Pseudomonas. Saya nggak tahu M4 itu ada Pseudomonas nggak ya? Nah, Pseudomonas pun tidak. Itu salah satu yang kita pentingkan di sini juga. Oke, itu pemupukan. Kita usahakan nanti tepung ikan, bekatul kita juga fermentasi taruh di sini. Bekatul itu ada betain. Musim-musim panas gini kita butuh. Nah, tapi mungkin teman-teman wah repot mesti fermentasi dan lain, bisa cari namanya plantagar. Plantagar itu dari rumput laut. Dalam keadaan kondisi begini bagus sekali rumput laut, menahan panasnya. Jadi pohon kita itu lebih tahan kekeringan ya. Ya itu salah satu ya, kita bisa cari ya. Ini bukan mau promosi. Yang saya pakai di sini saya jujur aja sama teman-teman begitu ya. Nah, kita di sini juga ada fermentasi kohe. Yang saya pakai di sini kohe sapi karena kita juga akan bikin vermikompos. Ya, vermikompos ya. Ya, kalau vermikompos itu bagus dari sapi, lebih halus. Ya, Cep, kamu pengalamannya gimana? Cep, coba sih, Cep. Kamu pakai kalau kambing susah digiling dulu ya? Iya, lebih ini. Lebih repot ya. Nah, saya di sini, Pak, untuk fermentasi kita butuh waktu 6 bulan sampai setahun. 6 bulan pun saya nggak langsung pakai. Bukan takut-takutin, ya. Kita sekarang sini juga fermentasi sudah 6 bulan, kemudian kita bikin lagi satu tempat dengan kasih tekanan oksigen dari bawah, kita fermentasi lagi. Campur trichoderma. Ya, campur trichoderma. Udah mantap begitu baru kita kasih di ujung daun. Jangan dekat batang situ, ujung ini. Nah, tapi saya lihat memang banyak teman-teman yang beli kohe mentah taruh di sini, udah matang baru ditebarin. Ya. Ini pilihan masing-masing, ya. Tapi mungkin pengalaman kebun masing-masing yang taruh di ujung sini mesti memang harus dikasih tahu ke masyarakat luas. Coba Pak Nodi punya pengalaman kalau begitu gimana? Ya. Nanti di kebunnya itu banyak kriptotora, gimana? Ya, memang risiko dari fermentasi langsung di lahan kita tidak bisa menghindari potensi terjadinya kriptotora, serangan yang bisa nanti merusak akar, merusak batang. Itu adalah risiko kalau kita memakai kohe mentah yang kita fermentasi ya mungkin langsung di lahan. Di lahan ya. Banyak bilang taruh dulu nanti dia matang ya. Baru ditaruh sini. Nah, proses matangnya bagaimana? Terukur kan. Itu ya. Berdasarkan visual aja melihatnya. Jadi sebenarnya sebelum masuk itu kalau bisa kebun juga kita selalu kasih itu namanya trichoderma sama mycorrhiza dicampur nanti bertaruh. Itu berguna mycorrhiza saya bilang untuk membuat jaringan MIPA di akar. Buat ya. Pengalaman kita di kebun kita di Subang memang masalah kriptotora hampir bilang nol, hampir bilang ya. Karena kita menghindari sekali ya. Saya sendiri sini 1 tahun, Pak. Jadi kita udah bola-balik pakai beku. Separuh ada yang kita pakai bikin vermikompos, separuh ada yang kita taruh lagi pakai tekanan oksigen lagi supaya dia pematangannya lebih sempurna. Setelah pakai oksigen cukup bagus. Ya, menjadi tanah. Ya. Sebenarnya pupuk kandang itu, pupuk organik itu bukan hanya pupuk kandang. Jadi kita jangan salah kaprah. Oh harus kohe, enggak perlu. Arang boleh, bentuk biocat, biotron, abu boleh. Cacahan rumput. Iya, rumput. Itu kan kohe yang dibilang kohe dia. Ya kan? Nah kita boleh cacahan rumput jadi kompos kan? Ya kita bisa pakai juga tadi yang itu bekatul. Tepung ikan kan ada yang mahal ada yang murah. Kalau untuk tanaman ini kita pakai yang murah aja. Nah, kemudian kita di sini kita ada pakai namanya asam amino yang dari ikan red devil. Kita bikin ikan kita pelihara di kolam itu proteinnya 32 tertinggi. Kalah ikan salmon, kalah ikan yang biasa dibikin itu tuna kalah ya. Tuna cuma 27 gitu ya. Ya ikan-ikan mujair, ikan lain-lain itu kan cuma 15 16. Ikan kembung mungkin 21 22 gitu ya. Satu lagi kita ada bikin namanya citosan. Citosan ini kita bisa bikin dari udang.
Kepala udang bekas kan murah. Kemudian juga bisa bikin dari kepiting. Ada juga bisa bikin dari ekstra jamur. Itu jadi citosan. Jadi kita pakai kombinasi citosan. Ini, coba Adi, ini gimana kamu pakai citosan, asam amino? Ya, Kalau panas begini, pohonnya lebih tahan. lebih tahan. Nah, bagaimana prosedurnya? Kita kasih per 200 liter tong itu, kita kasih citosannya 2 liter, asam aminonya 2 liter. Terus kita kocorin sini sekitaran 4 sampai 3 liter sampai 4 liter Ya. satu pohon. Pohon kecil ya, pohon Ya. besar sampai 10 ya. Iya, Ya, itu berkala ya. iya betul. Jadi pohon begini 5 bulan, ya jalan 6 bulan, ada yang sana 6 bulan, ada 5 bulan, ini kan kita tanam bertahap, ya. Sampai sekarang ya kita lihat cukup bagus. Kita nggak tahu ini melalui musim panas di sini, walaupun penyiramannya cukup, kita nggak tahu bagaimana. Tapi kalau pengalaman saya, kalau matahari cukup dengan memperhatikan kadar air yang bagus, pemupukan nutrisi yang bagus ya. Tadi sini nutrisi yang kita pakai adalah bisa kita pakai Sprinter, bisa pakai Blancon yang N-nya tinggi dulu nih. N-nya tinggi dulu kita kasih ya. Nah, bisa juga kita pakai itu Natural Plus dari Pak Sugi. Kita juga ada pakai ya. Iya. Nah, mungkin kalau di sini habis mereka gampang gandasil daun. Udah habis ya, gandasil daun. Memang gandasil daun udah ada makro mikronya. Oke. Oke, kita sudah akhirin aja. Mudah-mudahan perbincangan kita, coba Pak Nodi di sini. Coba, bagiin. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini berguna untuk semua teman-teman. Kita terus belajar karena kita lihat di medan atau tanah lokasi yang memang benar tidak benar mensupport ya sebenarnya. Kita coba dengan modifikasi dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan yang kita lakukan sini bisa berhasil terus 3 tahun ke depan bisa menghasilkan ya. Nah, kita udah coba di beberapa tempat, nah, cukup bagus lah ya. Jadi sini kita banyak tanam oci ya. Kita juga ada super tembaga sama cumasi yang durian nasional cukup bagus. Nah, Pak Nodi juga di kebun yang lama itu kan begitu banyak ya. Contohnya Pak Nodi ini teman baik Pak Edi Kokindra. Pak Edi Kokindra banyak sekali ya. Kemarin juga Pak Nodi kan kirim ada balenyi, ada nama macam apa ya? Balenyi, anjay apa di tempat saya itu. Iya. Ya, ada anak macam ya. Lobster, Ya, anjay, lobster apa? Prawn apa namanya tuh? Prawn. Ah. Ya, koleksi-koleksi yang Nasional ya. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan koleksi-koleksi itu mungkin biasa orang kalau tanam ya tanamlah 10% durian-durian lokal. Mungkin biasa ya, durian-durian kayak musangking pun itu 30-40 tahun kemudian baru bisa berhasil dan dengan perpindahan tempat 3 kali. Iya. Ya, dari akhirnya di Rauh Pahang kan, Buah Musang di Tanah Merah, kayak Buah Musang, kayak Rauh Pahang baru berhasil. Mungkin juga dari sini kita lihat dari Kalimantan. Sebenarnya umumnya durian-durian enak itu asalnya dari Pulau Borneo, itu Kalimantan ya. Ya, dari Kalimantan. Saya rasa Malaysia itu juga dari sana durian-durian enak. Iya. Tapi ya oke lah, ini kita kan simpang siur, ada yang bilang dari sini. Yang paling penting kebun kita bisa mensupport bagaimana di Indonesia kita dapat durian-durian yang bagus dan menghasilkan nilai tambah yang bagus untuk petani ya. Iya. Dan kemudian nanti bisa dari mancanegara kalau bisa kita ekspor. Kita lihat sekarang durian udah tren ekspor di negara-negara lain, Vietnam, Thailand ya, Malaysia ya, Filipina juga udah ekspor ya, Kamboja udah mulai ya. Oke, maju terus perdurian Indonesia, kita bisa bersatu, ada wadah Agni ya. Mungkin hari Sabtu, hari Minggu di ACE ya, ACE di BSD ya. Nah, di sana ada pameran hortikultura. Dan nanti di sana juga ada stand-stand durian, kita bisa belajar lagi itu. Oke, selamat sore, mantap. Kita lihat ya.